Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ada kalanya sebuah kemaksiatan itu malah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya sebuah ketaatan atau ibadah itu malah mengundangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berawal dari kemaksiatan. Ada orang yang bermaksiat johirnya, tetapi ketika dia melakukan kemaksiatan itu maka timbullah rasa khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf itu ada rasa takut kepada Allah, bahwasanya dia takut sekali akan hukuman Allah. Dan dia berharap sekali, khauf dan roja. Roja berharap sekali kepada Allah bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan memaafkan perlakuan kemaksiatannya. Justru dari itu akan timbullah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ada yang katanya beribadah kepada Allah, yang terlihatnya alim, soleh, soleha, tetapi dari amal ibadahnya itu malah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti contoh kecil tadi, kita sudah menyelesaikan sholat maghrib berjamaah. Jika kita di sini yang sholat berjamaah di musola merasa lebih alim dibanding orang-orang santri-santri atau warga yang tidak sholat sekarang ini, berjamaah hanya karena sholat di rumah saja kita menyombongkan diri bahwasanya gue lebih baik dibanding temen gue yang di kamar. Ada kesombongan di dalam hatinya. Apakah ibadah itu mengundang atau mendapatkan ridho Allah? Tidak. Jelas malah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan pernah kita sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Sehebat apapun dan sekecil bagaimanapun kita meninggalkan kemaksiatan, itu bahwasanya karena Allah Maha Hebat menolong kita agar terhindar dari kemaksiatan. Dan kalaupun kita bisa beribadah sekecil apapun, bahkan sedengkal sekalipun kita melangkah ke sini, itu bukan karena kita alim, bukan karena kita soleh, bukan karena kita kuat melawan hawa nafsu, bukan. Tetapi karena taufik hidayahnya Allah semata. Apa yang patut kita sombongi? Jika rukunya kita, takbirnya kita, tenaganya Allah yang berikan kepada kita. Jika kita menghindarkan kemaksiatan, Allah berikan tenaga kepada kita. Jika kita tahu sesuatu permasalahan ilmu, sehingga kita menghindari perbuatan maksiat dan kita melakukan ibadah, itu pun ilmunya dari Allah. Lalu apa yang kita sombongkan? Makanya daripada itu jangan pernah kita memandang hina seseorang yang menurut kita maksiat. Padahal belum tentu dia bermaksiat. Karena kemaksiatan yang sesungguhnya itu adalah kemaksiatan batin. Buktinya mana? Dijelaskan dalam hadis, kalau nggak salah riwayat Ahmad ini. Guru-guru saya menjelaskan ada dua versi. Guru saya yang pertama menjelaskan bahwasanya ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Bukan pejudi, bukan ahli maksiat, bukan orang yang berzina, tetapi orang yang katanya dan terlihatnya taat. Siapa 3 golongan ini? 1, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2, orang yang bersedekah. 3, orang yang menuntut ilmu. Versi kedua yang saya dapat dari guru saya bukan menuntut ilmu, tetapi orang yang menghafal Al-Quran atau membaca Quran menjadi qori atau qoriah. Dari 3 golongan ini terlihat menurut kita adalah orang yang ahli ibadah. Terlihat menurut kita adalah wow, Masya Allah. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, katanya. Yang kedua orang yang bersedekah, katanya.
Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu katanya. Tetapi ketika bertemu dengan Allah, Allah tanya, apa yang kau lakukan? Yang pertama menjawab berjihad di dunia, yang kedua menjawab bersedekah, yang ketiga menjawab menuntut ilmu. Tetapi Allah tentang, kadzabta, kamu berbohong, kamu berdusta, bahwasanya engkau melakukan itu bukan karenaku. Yang berjihad Allah tentang apa? Engkau berjihad karena ingin dibilang bahwasanya engkau adalah pahlawan, engkau pemberani, engkau hebat. Dan orang yang bersedekah berbohong Allah tentang dengan kata bahwasanya engkau bersedekah bukan karenaku, tetapi engkau bersedekah karena ingin dibilang dermawan, karena ingin disanjung orang lain. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu seperti kita atau seorang hafidah yang menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan indah. Allah tentang juga bahwasanya engkau menghafal Al-Quran, engkau menuntut ilmu, engkau jauh-jauh dari rumah ke sini Al-Mubarak bukan karena aku, tetapi karena selain padaku. Entah karena pujian ingin dibilang alim, ingin dibilang soleh, soleha, ingin dibilang apapun itu yang dia cari dari ketiga golongan ini adalah penilaian manusia saja, bukannya penilaian Allah semata. Oleh karena itu, akhirnya yang tiga golongan ini masuk neraka, bahkan diumpamakan adalah korek apinya neraka, karena adalah tiga golongan ini yang pertama kali masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Bisa kita bayangkan dari sini, tiga ibadah ini adalah tiga ibadah yang bukan main-main. Pertama, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ini dia sudah menyisahkan waktunya, bahkan pemikirannya, usianya, umurnya apa untuk menuntut ilmu yang tadinya kata Allah Subhanahu wa taala kamu akan mendapatkan ini ganjaran ini, tetapi mendapatkan neraka Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah tidak cuma tenaga, tidak cuma umur saja, tetapi dia mengeluarkan uang apa yang dia miliki. Dia bagikan kepada orang lain. Yang tadinya katanya mau dilipat-lipat gandakan menjadi 70 kali lipat sampai dengan beribu-ribu kali lipat di dunia sampai akhirat. Tetapi karena tidak ada ketulusan dalam hatinya, tidak ada keikhlasan, akhirnya mendapatkan neraka Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang yang berjihad. Orang yang berjihad itu tidak hanya tenaganya saja yang keluar, tidak hanya uangnya saja yang keluar, tidak hanya meninggalkan keluarganya, tetapi dia meneteskan darahnya untuk Allah. Seharusnya dia mendapatkan ganjaran surga dan masuk surga tanpa hisab dan akan memberikan syafaat kepada keluarganya, malah mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Itu bukti bahwasanya ketaatan bisa mengundang kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang kemaksiatan awalnya malah mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masa sih Kang gitu. Tidak bisa kita pungkiri kisah ini sudah masyhur. Masih pada ingat kisah Bani Israel yang membunuh 99 orang? Dia membunuh 99 orang. Bahkan dia ketika ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendatangi seorang ulama. Katanya, "Syekh," bahasa kitanya begitu ya, "saya ingin bertaubat, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Tetapi saya sudah membunuh 99 orang." Dijawabnya dengan seolah-olah bahwa dia itu adalah Allah, bahwa dia itu adalah Tuhan. Menghardik dia bahwasanya engkau tidak akan mendapatkan ampunan Allah karena engkau sudah begitu zolim kepada Allah, karena engkau sudah begitu banyak membunuh orang. Akhirnya dia bunuh lagi ulama itu jadi 100. 100 dalam ini kalau menurut orang Arab itu 100 itu menunjukkan bahwasanya banyak, bukan 100 seperti angka kita sebenarnya. Dan lalu dia pergilah lagi ke ulama yang lainnya. Ketika dia dikisahkan, kalau guru saya menjelaskan, yang dia datangi itu adalah walinya Allah. Ditanya apakah saya bisa mendapatkan ampunannya Allah, sedangkan saya sudah membunuh 99 orang dan tadi saya sudah membunuh ulama yang katanya saya tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Dijawab oleh ulama tersebut, Allah akan mengampuni. Seberapa besar dosamu, maka lebih besar lagi ridho atau ampunan Allah yang Allah berikan kepadamu. Kurang lebih seperti itu yang saya terima. Akhirnya
ketika di perjalanan sebelum sampai, dengan syarat kata ulama tersebut, engkau harus berhijrah dari tempatmu. Tempat asalmu engkau harus hijrah dulu. Baru akan Allah permudah. Karena apa? Emang hijrah itu mudah, yang sulit itu istiqomah. Hijrah itu mudah. Kita di sini mungkin paginya subuhnya mau hijrah nih. Kita kan di sini juga perlu hijrah dong. Yang tadinya keset atau malas jadi taat pada peraturan, pada guru, khususnya pada Allah. Udah mau semangat, menjelang duha mau ngaji lagi atau menjelang zuhur ada temen yang ngajakin. Karena kita belum hijrah tempat, belum berpindah kamar atau belum berpindah tongkrongan yang tadinya udah tulus mau berubah menjadi lebih baik lagi, tetapi karena kita belum berpindah atau berhijrah tempat, maka akan godakan lagi itu dari tempat yang sama. Pada akhirnya karena iman kitanya belum kuat, belum dipupuk dengan keistiqomahan, maka timbullah kembali kemaksiatan. Maka kita kembali seperti masa lalu lagi. Kembali ke cerita yang tadi, ketika seseorang itu yang mau bertobat kepada Allah, baru berjalan beberapa langkah sehingga hampir setengah perjalanan cuma lewat dikit dikisahkan langkahnya dengan jalur dia berangkat, ketika itu Allah matikan dia, Allah cabut nyawanya. Apa yang dia terima? Apakah neraka? Tidak. Allah masukkan dia ke dalam surganya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dari dua ini, hadis yang tadi dan kisah yang tadi, itu bisa kita ambil hikmahnya. Bahwasanya kalaupun kita menjadi orang yang soleh, orang yang alim, orang yang melakukan hal ibadah itu dengan mudah, ringan gitu. Jangan pernah menghardik dia atau siapapun yang masih melakukan kemaksiatan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh tegas, misalkan seperti pengurus. Bukan berarti kita melihat santri yang keset gak boleh tegas, bukan begitu. Bukan berarti orang yang tegas itu membenci, enggak. Karena apa buktinya? Allah menciptakan neraka, itu bukan karena Allah benci pada umatnya, pada hambanya. Tetapi karena Allah sayang. Karena surga itu bisa dirasakan jika orang-orang yang bersih hatinya. Orang-orang yang tidak memiliki dosa. Akhirnya dicuci dulu. Ditebus dulu kesalahannya di neraka. Ibaratnya kalian makan sate atau makan bakso atau makan apapun makanan yang enak. Kalau gigi kaliannya sariawan, kalau kalian sakit gigi, apakah enak makanan itu? Enggak. Seenak apapun makanan itu, kalau kalian tidak bisa menikmatinya karena ada yang rusak di dalam rongganya, enggak akan terasa enak. Begitu juga dengan surga. Allah menciptakan surga dan neraka. Bukan berarti Allah menciptakan neraka itu karena membenci hambanya. Tetapi Allah ingin merasakan hambanya bahagia di surga dengan secara powerful atau maksimal. Karena apa? Tidak ada lagi kotoran-kotoran di hatinya atau kemaksiatan dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Dicuci dulu di neraka. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah jauhkan hati kita dari kesombongan atau udub atas Allah. Mudahkan kita beribadah kepada Allah. Dan semoga di luar sana, khususnya keluarga kita yang terdekat, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, atau bahkan orang yang pernah kita temui dan orang-orang yang mengenal kita, Allah berikan hidayah dari wasilah perantara diri kita. Amin amin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة بسر الفاتحة.